Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dewi dengan NPM 20140013. Kali ini akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan bermasyarakat. Selo Sumarjen sendiri merumuskan pengertian perubahan sosial adalah perubahan di lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Terdapat 4 ciri perubahan sosial, yaitu yang pertama, setiap masyarakat merasakan adanya perubahan sosial dalam lingkungannya, baik itu berjalan lambat ataupun cepat. Yang kedua, yaitu perubahan dialami lembaga kemasyarakatan, maka akan terjadi perubahan pula di lembaga-lembaga sosial lainnya. Yang ketiga, yaitu disorganisasi dapat terjadi jika perubahan sosial berlangsung sangat cepat dalam suatu kelompok masyarakat. Yang keempat, ialah perubahan dapat terjadi di bidang kebendaan atau materi maupun spiritual. Nah, adapun faktor-faktor terjadinya perubahan sosial, faktor-faktor perubahan sosial yaitu faktor penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi jika dipicu oleh faktor-faktor tertentu. Sejumlah faktor itu bisa dibagi dalam dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu ada faktor internal pemicu perubahan sosial. Yang pertama, adanya penemuan-penemuan baru. Yang kedua ialah bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang ketiga ialah konflik sosial. Yang keempat ialah terjadi pemberontakan atau revolusi di suatu negara. Adapun faktor internal eksternal pemicu perubahan sosial, yang pertama ialah perubahan lingkungan dalam fisik, yang kedua ialah pengaruh masyarakat asing, yang ketiga ialah peperangan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial. Faktor yang mendorong jalannya proses perubahan sosial, yang pertama ialah kontak dengan kebudayaan lain, yang kedua ialah pendidikan formal yang maju, yang ketiga ialah menghargai inovasi. Adapun faktor penghambat jalannya proses perubahan sosial. Yang pertama ialah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua ialah perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Dan yang ketiga ialah sikap masyarakat yang tradisional. Baiklah, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Jessica Risa Putri dengan NPM 20140005 akan melanjutkan materi dari Alvina Dewi tentang perubahan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu bentuk perubahan sosial. Nah, bentuk perubahan sosial ini dapat kita bagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada perubahan sosial secara lambat. Yang kedua yaitu perubahan sosial secara cepat. Atau bisa disebut dengan revolusi. Nah, perubahan sosial secara cepat ini, secara lambat ini dapat disebut juga dengan evolusi. Yang ketiga yaitu perubahan sosial kecil. Yang keempat, perubahan sosial secara besar. Dan yang kelima,
perubahan sosial yang dikehendaki. Atau direncanakan. Pertama yaitu perubahan sosial secara lambat. Perubahan ini dapat terjadi adanya kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Penyebab perubahan sosial ini karena masyarakat menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Contohnya, ada perubahan alat komunikasi maupun sistem transportasi. Yang kedua yaitu perubahan sosial secara cepat atau bisa disebut dengan revolusi. Perubahan sosial ini merupakan kebalikan dari perubahan evolusi atau perubahan sosial secara lambat. Perubahan ini terjadi bisa karena sudah direncanakan sebelumnya atau tidak sama sekali. Yang ketiga yaitu perubahan sosial kecil. Perubahan sosial ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan. Yang keempat yaitu perubahan sosial secara besar. Perubahan ini merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi atau juga industrialisasi. Yang kelima yaitu perubahan sosial yang dikehendaki atau yang dapat direncanakan. Perubahan sosial ini adalah perubahan yang direncanakan atau diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan dalam masyarakat. Materi yang keempat yaitu tentang hakikat dalam karakteristik perubahan sosial. Perubahan merupakan suatu proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Seorang ahli menyatakan bahwa kebosanan manusia merupakan penyebab dari perubahan. Ada beberapa pandangan para tokoh mengenai perubahan sosial. Pertama yaitu dari Kingsley Davis yang menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat dan fungsi masyarakat. Yang kedua yaitu dari Selo Somarjan yang menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam satu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, kemudian ada karakteristik dari perubahan sosial. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berubah. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga atau lainnya. Yang ketiga, perubahan yang cepat bisa mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena proses penyesuaian diri.
Dan yang keempat yaitu perubahan yang tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan dan spiritual saja, karena kedua bidang mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Materi yang kelima yaitu tentang teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial yang pertama itu ada teori siklus. Teori siklus ini beranggapan bahwa perubahan sosial terjadi pada rakyat tidak direncanakan, tetapi polanya dapat diulang. Yang kedua yaitu teori linier atau teori yang perkembangannya bahwa perubahan yang terjadi di rakyat menuju titik yang sama. Yang ketiga yaitu ada teori gerakan sosial. Teori gerakan sosial ini adalah teori yang terjadi akan selalu melalui jalan yang berliku dan membutuhkan proses yang sangat panjang. Yang keempat yaitu ada teori modernisasi. Teori ini merupakan perubahan yang terjadi di suatu negara berkembang akan mencontoh negara industri atau negara yang lebih maju. Yang kelima yaitu ada teori permasalahan. Teori ini terjadi akibat adanya konflik antar kelompok yang diterima oleh sang warga. Kemudian perubahan sosial memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya yaitu perkembangan teknologi yang pesat, kemudian industri yang cepat, demokrasi dan partisipasi dalam konflik, kesetaraan gender, kesadaran akan HAM, pola pikir terbuka, dan mobilitas menjadi lebih mudah. Sedangkan dampak negatifnya adalah disintegrasi, kesenjangan sosial, meningkatnya kriminalitas atau kejahatan, meningkatnya kenakalan remaja yang disebabkan akibat kurangnya perhatian dari orang tua dan juga keluarga. Nah, kesenjangan sosial ini disebabkan oleh berbagai masalah seperti masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebudayaan. Contohnya seperti kemiskinan, pengangguran, penyakit fisik, dan juga permasalahan pada lingkungan keluarga. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.